Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Tuhan telah memelihara dan menjaga kita sepanjang hari yang telah kita lewati, sehingga pada pagi hari ini kita datang membawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita pada pagi hari ini, sebab kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Pujian, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang kami bisa rasakan, yang bisa kami alami dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang, kami membawa hati kami mau membawa pujian kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebab kami percaya saat kami datang menyembah Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa hadirat Tuhan bisa kami rasakan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur buat Tuhan yang telah memberikan kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, hadir dan bertakhtalah di dalam pujian penyembahan kami pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari setiap kita yang mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, bersama-sama kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rasa
telah menebus kita, Dia telah menyelamatkan kita, sehingga pada pagi hari ini kita datang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari setiap
kita luar biasa. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Saya percaya kita diberkati pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Itu yang dirasakan oleh anak-anak sekolah minggu kita ya Bapak Ibu. Bersama-sama kita kan saksian persembahan pujian dari anak-anak yang manis, anak-anak sekolah minggu. Dia sedikit, yuk maju ke depan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Engkau telah menjadikan kami ya Tuhan.
pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami semua, secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini telah memberikan pujian mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, berkati mereka sebagai anak-anak Tuhan, biarlah mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa, roh takut akan Tuhan kiranya Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah dalam masa kecil sampai mereka menuju kepada masa dewasa, Tuhan terus tolong, Tuhan terus menyertai. Dan kami berdoa, Tuhan memberkati mereka, memberkati kedua orang tua di dalam memberikan pendidikan. Biarlah kiranya orang tua diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, boleh membawa anak-anak mereka untuk menyembah Engkau, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Kami percaya masa depan anak-anak ini ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa mereka sebentar mereka akan masuk ke dalam ruang kelas akan firman Tuhan. Bila kiranya firman-Mu memberkati anak-anak pada pagi hari ini, memberkati guru-guru sekolah minggu yang juga akan memberi kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Persembahan pujian dari anak-anak yang luar biasa, anak-anak generasi muda di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari siapkan hatimu, mari bawa hidupmu, biar lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Kita berikan hati kita, kita taburi dengan benih firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Percaya janji-Mu, iya benar Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, Janji-Mu kekal untuk selama-lamanya bagi setiap kami. di dalam kekuatan. Segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam mari lebih sungguh lagi katakan kepada Bagimu segala pujian, hormat, dan syukur. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan di tempat ini. Tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus Tuhan, yang olehnya kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Sungguh bangga kami miliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah melupakan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami berserah kepada Tuhan, sungguh kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan boleh lalukan kami melewati hari-hari yang sudah kami lewati. Dan pada hari ini Tuhan boleh hantarkan kami di tempat ini untuk mau berjumpa dengan Engkau sebagai pribadi yang agung, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Kami datang, kami berserah kepada Tuhan. Segala pergumulan kami, segala tantangan dalam hidup ini, kami percaya kuasa firman-Mu dapat mengubah segala sesuatu di hidup kami. Bahkan yang hadir pada pagi hari ini, jika ada yang dalam keadaan sakit, aku percaya kuasa firman dapat memberikan kesembuhan itu bagi setiap kami. Yang susah, Tuhan memberikan kami penghiburan yang sejati. Yang mendapatkan jalan buntu atas pergumulan yang kami hadapi, kami percaya kuasa firman Tuhan adalah jawaban yang pasti bagi setiap kami. Bapa di surga, kami datang pagi hari ini membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang bertindak atas apa yang kami lakukan di sepanjang ibadah ini Tuhan. Karena itu kami berdoa,
segala bentuk intervensi kuasa gelap yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami sepakat, kami satukan iman dan percaya kami pada pagi hari ini. Kami tolak, kami tengking kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang beracara sesuasa mungkin di tengah-tengah ibadah kami. Hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu, jemaat Tuhan yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami ke tangan Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap terima firman-Mu pada pagi hari ini. Yang siap terima firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi dan shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, tetap baik ya, tetap luar biasa. Ada kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang sudah menuntun dan menolong kita semua untuk melewati hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, bahkan pada hari ini kita boleh berjumpa kembali. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik buat kita. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa satu tema untuk perenungan bagi kita, yaitu apakah Anda yakin selamat? Apa? Apakah Anda yakin selamat? Mari kita buka bersama-sama dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-16. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai pada ayat 16. Sudah dapat? Mari kita akan lihat bersama-sama bagian ini. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-16, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara, dan perhatikan Alkitab Anda, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk menggarisbawahi poin dalam ayat yang ke-12 yang berkata bahwa karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, satu pertanyaan buat kita pada pagi hari ini, apakah Anda yakin dengan keselamatan yang Anda miliki? Apakah Anda yakin dengan keselamatan yang Anda miliki hari ini? Apakah Anda yakin sekali selamat tetap selamanya selamat? Ya. Apakah itu yang diajarkan oleh firman atau Alkitab yang kita baca, yang kita pegang, yang kita percayai pada hari ini? Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang kematian Yesus di kayu salib di Bukit Golgota itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan atau Bapa berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus.
Tetapi saudara yang saya kasih, untuk kita memperoleh apa yang Allah sediakan melalui pengorbanan Yesus yang beberapa minggu lalu kita mengikuti kegiatan Paskah berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, ini hal yang penting buat kita bersama-sama ya, untuk kita memperoleh apa yang Allah sediakan Bapak Ibu Saudaraku melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita sebagai penerima janji daripada keselamatan itu tidak bisa hanya berpangku tangan saja. Ya. Tetapi harus ada yang kita kerjakan. Kita nggak bisa berpangku tangan dan kita menganggapkan keselamatan itu sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib buat kita semua. Benar Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Tetapi hal yang terpenting bahwa kita perlu mengerti, tidak ada dalam Alkitab, dalam iman orang percaya yang berkata sekali selamat tetap selamat. Tidak demikian. Nah, walaupun saudaraku yang saya kasihi, keselamatan yang Tuhan berikan adalah sebuah anugerah atau pemberian daripada Allah bagi setiap kita yang percaya, sebagai orang yang percaya. Tetapi kita nggak bisa hanya berdiam saja setelah kita menerima keselamatan. Kita nggak hanya berdiam saja, tetapi Alkitab yang kita baca pada hari ini mengajak kita untuk berusaha mengerjakan, mempertahankan yang namanya keselamatan yang Tuhan berikan itu. Nah, ini penting supaya jangan sampai orang percaya keliru dengan hal ini. Nah, usaha apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempertahankan keselamatan itu dalam kehidupan kita? Usaha itu mencakup bagaimana kesediaan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita mau berkorban untuk mempertahankan keselamatan itu dengan keteguhan iman kita. Kita mau berkorban untuk tetap setia. Kita mau berkorban untuk tetap taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya sampai Tuhan datang untuk menjemput kita sebagai umat-umat ketebusannya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu yang saya kasih, ini sudah sangat jelas sekali bagi kita bahwa apakah nanti seseorang itu akan masuk surga atau masuk neraka, dimuliakan bersama Yesus Kristus Tuhan atau tidak, itu bisa dikenali mulai saat ini. Dari apa Bapak Ibu Saudaraku? Dari kualitas hidup kita. Apa? Kualitas hidup saudara selagi kita masih ada di bumi, diberi kesempatan untuk hidup. Ya. Jadi kualitas hidup ini penting. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, saudara bisa garis bawahi bagian ini, di mana di sana diperintahkan untuk kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Ya. Apa? Paulus mengingatkan bagaimana cara kita hidup. Dia tidak menekankan bagaimana cara kita mati, sebab setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya kematian dalam hidup kita. Tetapi diingatkan bagaimana cara kita hidup dalam bagian itu. Kenapa? Karena dalam konsep kekristenan, saya ulangi sekali lagi bagi kita semua, dalam konsep kekristenan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita itu dinilai oleh Tuhan, kita itu dinilai di mata Tuhan bukan bagaimana cara kita mati, tetapi bagaimana cara kita ketika kita masih diizinkan Tuhan menikmati hidup ini, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, itu cara kita hidup hari ini, Pak. Makanya berbicara tentang kualitas hidup. Ya. Ini harus kita pahami dan penting sekali bagi kita semua. Makanya selalu ditanya, kita setia atau tidak, taat atau tidak, melakukan firman Tuhan atau tidak dalam hidup ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kematian itu hanya sebuah pintu gerbang saja Bapak Ibu Saudaraku, yang mengantarkan kita kepada hasil daripada kualitas hidup kita selama kita masa hidup dalam dunia ini. Ya, itu penting sekali. Sorga dikatakan diberikan bagi kita yang melakukan firman-Nya
dalam kehidupan ini. Tetapi neraka diberikan bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, dengan cara begini ya, atau dengan cara hidup kita yang sekarang, di mana kita mungkin Senin Kemis cari Tuhan, ya kalau ada perlu minta berseru kepada Tuhan. Kalau hidup ini sudah mendesak, baru kita berseru kepada Tuhan, ya. Di mana Anda tidak taat, tidak melakukan firman dalam kehidupan ini, di mana Anda sudah tidak lagi setia mencari Dia dalam kehidupan Anda karena kesibukan duniawi Anda, ya. Saya mau bilang begini, Anda sebenarnya sudah tahu sendiri dan bisa menilai sendiri seperti apa pribadi Anda dan sejauh mana Anda ini menjadi orang yang berkualitas atau tidak. Kita bisa menilai diri kita sendiri seperti apa kualitas hidup Anda selama ini. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17 dan 18. Buka bersama-sama 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17 dan 18 dikatakan demikian, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bapak Ibu, perhatikan bagian ini baik-baik. Ya. Penghakiman nanti disebutkan dalam firman Tuhan ini akan diawali dari rumah Tuhan, yaitu dari orang-orang percaya terlebih dahulu. Ya. Sebab disebutkan di sini, jika orang benar saja hampir tidak diselamatkan, apalagi kita yang tidak setia, apalagi kita yang tidak pernah cari Tuhan dalam hidup ini. Seperti apakah kehidupan kita? Firman Tuhan katakan demikian. Itu sebabnya mengapa dalam Ibrani 12 ayat yang ke-25 berkata begini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, yaitu Tuhan, yang berfirman, maaf ini bukan Tuhan tapi ini hamba Tuhan ya. Setelah itu nanti saya akan sebut jelaskan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman di bumi, yaitu para hamba Tuhan, para nabi-nabi, ya, tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang berbicara dari sorga. Nah, kalau Anda nggak mau mendengarkan hamba Tuhan, para nabi, para rasul yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik buat Anda, kabar keselamatan buat Anda, bagaimana dengan Yesus yang dari sorga? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Tuhan, janji keselamatan ini memang telah Anda dan saya terima, ya. Kita sudah diberikan yang namanya janji keselamatan sebagai orang-orang percaya, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Tetapi dengarkan baik-baik dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 ini. Perlu kita ketahui, jangan kita lupa apa yang dikatakan dalam bagian ini, untuk kita tetap mengerjakan keselamatan itu. Ya, apa? Tetap menjaga, mempertahankan keselamatan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita harus tetap menjaga kesetiaan kita. Kita harus menjaga iman dan percaya kita. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, tidak ada konsep dalam Alkitab, dalam firman Allah yang berkata sekali selamat tetap selamat. Oleh sebab itu jangan salah paham dengan Roma pasal 9. Coba pasal 10 Anda bisa buka. Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya lalu diselamatkan. Oh, berarti kalau begitu Pak Pendeta, kan ayat itu berkata demikian. Cukup dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, berarti selamatlah, kita selamanya selamat. Kita jangan mengartikan bagian ini secara harfiah, Bapak Ibu Saudaraku. Mengaku dengan mulut, ya kan?
Benar, kita mengaku dengan mulut, tetapi dengan mulut yang sama ada banyak orang-orang percaya hari-hari ini mengatakan haleluya di gereja, tetapi di luar gereja semua kebun binatang keluar. Ya. Dengan mulut yang sama kita mungkin berbahasa roh, bahkan mungkin 1 kilometer dengar orang tetangga di sebelah tentang bahasa roh kita, bahkan dalam bahasa roh itu mungkin kita berjingkrak-jingkrak tungging balik, ya saudara. Tapi dengan mulut yang sama kita masih suka menghina orang lain, ya. Kita menjadi orang-orang yang hari-hari ini, ya, menyakiti orang lain. Di gereja kita mungkin nyembah sampai kita mungkin menangis-nangis menyembah, tapi di luar gereja ada banyak orang-orang Kristen yang membuat orang lain menangis dalam penderitaan. Saudara yang saya kasihi, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Secara pribadi, kira-kira Tuhan, ketika Tuhan panggil saya nanti, kira-kira selamat enggak saya? Di FB kita buat status yang menyindir, ya kan? Multitafsir, orang ini siapa yang dimaksud seperti itu? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Tuhan, kadang-kadang sikap hidup kita seperti ini. Tidak peduli bagaimana cara hidupku, tidak peduli bagaimana cara berpikirku ini. Yang penting kata firman Tuhan, mengaku dengan mulut, ya, percaya dengan hati, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, maka otomatis aku akan masuk surga walaupun hidupmu nggak karuan. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Nggak ada. Apa iya orang seperti ini akan selamat? Bukan seperti itu konsep yang diajarkan oleh firman Tuhan, ya kan? Kalau kelakuan kita, sikap hidup kita saja sudah mendukakan hati Tuhan, kita menduakan hati hidup ini, ya, kepercayaan kita, percaya sama Tuhan, percaya juga sama Allah-Allah lain, penyembahan-penyembahan berhala masih kita percayai dalam hidup kita. Padahal kita sendiri bilang bahwa kita orang percaya, anak Tuhan, anak Tuhan. Tapi kelakuan hidup kita masih suka saling menyakiti, ya. Kita menipu sana sini, kita berbohong, ya. Kita hidup dengan penuh kejahatan. Apakah kira-kira model orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yakin akan selamat? Nah, memang benar, ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Apa artinya? Itu pengakuan iman kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Artinya bahwa ketika kita berkata sekali Yesus tetap Yesus, kita nggak mau menduakan hati kita, apapun itu, ya kan? Sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi ketika kita berbicara tentang keselamatan itu, maka apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, keselamatan itu harus kita kerjakan, keselamatan itu harus kita jaga, keselamatan itu harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan memberikan garis finish buat setiap kita. Alasannya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena ketika kamu menerima keselamatan anugerah daripada Tuhan, posisi kita masih ada dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia yang penuh dengan godaan, dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima keselamatan, kita belum langsung masuk surga. Kecuali tadi engkau bertobat, engkau terima Yesus, engkau bertobat, lalu engkau mati setelah pertobatanmu, maka engkau masuk surga. Tetapi ketika engkau menerima keselamatan dalam hidupmu, engkau masih hidup, maka harus engkau kerjakan keselamatan itu, engkau harus jaga keselamatan itu sampai garis finish yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ya. Karena kita belum masuk surga. Itulah kenapa disebutkan dalam firman Tuhan kita harus menjaga keselamatan itu. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik sampai kepada garis finish,
supaya kita menerima yang namanya mahkota kehidupan. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang namanya kemenangan tanpa pertempuran. Betul ya? Nggak ada orang tiba-tiba menang tanpa bertempur, nggak ada. Nggak ada kemenangan tanpa, tidak ada keselamatan tanpa perjuangan iman, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Ya, nggak ada. Makanya kita perlu pahami ini baik-baik. Percaya tanpa ada pertobatan adalah sia-sia. Kita jangan bangga dulu Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen. Dari nenek moyang saya sudah Kristen, sudah percaya Yesus. Tapi kalau kita belum memiliki yang namanya hidup dalam pertobatan, maka percaya saudara adalah sia-sia hari ini. Apa? Sia-sia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kenapa disebutkan dalam Alkitab bahwa jalan ke surga itu tidak lebar tapi sempit. Kenapa? Tuhan bukan pelit dengan jalannya. Oh, dia maha kaya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia punya segalanya. Dia pencipta langit dan bumi. Apalagi kalau berbicara tentang jalan ke surga, sebenarnya bisa saja. Tetapi Alkitab saya dan Alkitab saudara mencatat, kenapa jalan ke surga itu sempit? Karena butuh perjuangan bagi kita. Ya. Perjuangan apa? Perjuangan iman Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Karena perjuangan itu disebut berat, itu sebabnya tidak semua orang masuk surga. Hanya orang-orang yang disebutkan, yang mempertahankan, yang menjaga keselamatan itu, yang bertahan sampai pada akhir. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sampai pada masa kesudahannya, orang-orang seperti itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan bangga dulu Pak jadi Kristen. Karena tahapan Kristen masih tahapan panggilan. Ya, kita baru dipanggil. Untuk apa? Untuk percaya. Tapi untuk masuk dalam surga, maka kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi orang percaya harus kita jaga, harus kita pelihara sampai finish hidup kita. Maka Bapa di surga bilang apa? Aku terlebih dahulu menuju ke sana, aku mempersiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini penting. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau hidup kita hari-hari ini masih belum berkenan sesuai dengan firman Tuhan, jangan bilang sekali selamat tetap selamat, Pak. Ya. Apalagi setelah cara hidup kita seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21 itu. Ya. Penuh dengan kejahatan, pencemaran, hawa nafsu, kebencian, apalagi itu, amarah dan lain sebagainya disebutkan dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Yang hidup dalam kedagingan dituliskan di situ. Kenapa kita harus berjuang Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus mempertahankan keselamatan itu dalam hidup kita? Karena ada yang berusaha untuk menggagalkan dan memersnya dari hidup kita. Ada yang ingin menggagalkan rencana Allah buat setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Ada yang ingin menggagalkan rencana Tuhan bagi setiap kita untuk menerima kehidupan yang kekal, menerima mahkota kehidupan itu. Siapakah itu? Yaitu iblis. Jangan bilang iblis tertidur hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan bilang iblis hari ini terdiam, termenung lesu melihat kita. Tidak. Sebab dalam Lukas pasal yang 4 ayat 13 berkata di sana, setelah iblis mencoba Yesus dan dia tidak menemukan cara untuk menjatuhkan Yesus, maka firman Allah berkata dia mencari waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk menyerang kembali. Dan ketika iblis tidak bisa menemukan cara bagaimana menjatuhkan Yesus, maka cara yang paling efektif bagi dia adalah menjatuhkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan hari-hari ini yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus.
Ia menjatuhkan kita sebagai orang percaya. Ya, itu yang iblis kerjakan hari ini. Bagaimana cara iblis merampas dan menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Dia buat kita hidup di dalam kejahatan hari-hari ini. Dia buat kita untuk melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Seperti yang saya sebutkan di pertama tadi, dia buat kita ya berbohong, dia buat kita menipu, ya kan? Dia buat kita hidup dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya, ya. Sehingga kita tidak lagi mengerjakan dan mempertahankan atau menjaga keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu mengapa dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21 itu tadi bahwa apa? Perbuatan daging telah nyata. Di situ. Di bagian terakhir dari ayat itu 21 dikatakan bahwa perbuatan daging yang terjadi, yang nyata, yang kita yang hari-hari ini sedang menggoda kehidupan kita, bahkan mungkin ada dalam kehidupan kita hari ini, disebutkan dalam bagian itu apa? Semuanya itu disebutkan di dalam ayat itu bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Itu Pak, garis bawahi Bapak Ibu. Lihat dalam ayat itu. Kalau satu poin dalam ayat itu kita masih ada di dalamnya. Firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan berkata apa? Orang yang seperti itu dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Nah, dengan cara begini kira-kira masih yakin Bapak Ibu Saudara? Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali mengintrospeksi diri kita hari ini. Memang benar Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan buat kita. Tetapi harus tetap kita jaga, harus tetap kita pertahankan dalam hidup kita. Ya, hati-hati, karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ketika Tuhan panggil sudah dalam keadaan siap, itu jauh lebih baik, maka surgalah tempatmu. Tapi kalau engkau tidak dalam keadaan siap, engkau masih hidup dalam kejahatan, saudara sudah tahu kemanakah engkau akan pergi. Iblis berusaha untuk merebut, iblis berusaha untuk merampas, iblis berusaha untuk menggagalkan rancangan Tuhan ya, tentang keselamatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 dan yang kedua yang berkata begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, keselamatan itu tidak hanya sekedar kita harus pertahankan, tidak sekedar kita harus jaga dalam hidup ini, tetapi juga harus kita kembangkan dan kita tumbuhkan dalam kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca. Artinya apa? Ya, artinya begini, dipertahankan atau dijaga itu artinya bahwa kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini, ya. Untuk itu, ketika kita sudah menerima kesempatan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan, kita nggak mau sia-siakan kesempatan itu. Kita nggak mau sia-siakan waktu di mana Tuhan telah memberikan kesempatan buat kita untuk menjalani hidup di dalam keselamatan itu. Ya. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 dikatakan begini. Sebab jika kita dengan sengaja, dikatakan di situ, berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bisa Anda catat dan simpan dalam Alkitab Anda ayat ini. Kalau kau sudah terima pengetahuan kebenaran, lalu engkau telah berbuat dosa, kata firman Tuhan, maka tidak ada lagi penghapusan untuk kedua kali, sebab Yesus tidak akan mati untuk kedua kali di kayu salib untuk menebus dosa kita.
dikembangkan atau ditumbuhkan. Tadi disebutkan di situ yang saya katakan dalam ayat yang dari 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2 itu artinya apa? Artinya bahwa Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita sebagai orang yang percaya, umat yang telah menerima janji daripada keselamatan itu harus terus menerus mengalami yang namanya perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Perubahan hidup kita dengan cara nggak usah menoleh ke belakang lagi, ya. Tidak usah melihat masa lalu kita, tapi mari perubahan hidup itu harus secara signifikan dalam kehidupan saudara. Ya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah perubahan hidup ke arah Dia, Yesus Kristus, ke arah yang lebih baik. Fokus kita adalah kepada panggilan Tuhan atas kita, yaitu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Saya selalu berkata begini Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik-baik bahwa Tuhan itu sangat menghargai yang namanya perubahan hidup seseorang dibandingkan dengan prestasi-prestasi duniawimu. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan Yesus atau Tuhan itu sangat menghargai yang namanya perubahan hidup dalam kehidupan orang-orang percaya ketimbang segudang prestasi duniawimu. Tentunya perubahan yang saya sebutkan tadi adalah perubahan menuju kepada ke arah dewasa secara rohani, ya, bukan kanak-kanak Bapak Ibu Saudaraku. Sebab syarat untuk menjadi mempelai Kristus, untuk masuk kepada pintu gerbang keselamatan, wajib orang percaya harus dewasa rohani, bukan kanak-kanak. Jadi tanda orang dewasa itu bukan karena kita punya karunia, Pak. Jangan bangga. Ya. Jangan bangga engkau punya karunia penglihatan, engkau punya karunia nubuatan, engkau punya karunia kesembuhan. Itu bukan tanda kita sebagai orang dewasa rohani, Pak. Mungkin Anda bilang, kok begitu, Pak Pendeta? Tanda kita sebagai orang dewasa rohani bukan karena karunia yang kita miliki. Dengarkan baik-baik. Lalu tandanya apa untuk kita dewasa rohani? Dalam Galatia pasal 5 tadi, ayat yang ke-22 sampai 23. Tandanya apa? Adanya buah roh dalam hidup kita. Ya. Apa? Buah roh. Mari kita lihat bersama-sama. Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-22, 23. Dengarkan baik-baik. Tetapi buah roh ialah satu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan dikunci dengan kalimat penguasaan diri. Pak, Bu, dalam semua poin ini, kira-kira Anda ada di mana? Dari sekian poin yang ada ini, apakah ada nyantol satu atau dua? Gak apa-apa. Kalau cuma satu atau dua kita perbaiki hidup ini, makanya Tuhan sangat-sangat menghargai yang namanya perubahan dalam hidup. Kalau saudara setiap hari ke gereja tapi engkau tidak punya perubahan hidup, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, nyanyi di gereja haleluya, di luar wah luar biasa menghina orang, luar biasa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau engkau rajin ke gereja, engkau rajin beribadah, tapi kau tidak mengalami perubahan hidup, berarti ada yang salah dengan motivasimu datang ke gereja. Sebab firman Tuhan itu dikatakan Alkitab sebagai cermin bagi hidup kita. Ketika firman itu menegur kita, maka firman itu akan mengubah hidup saudara, seharusnya seperti itu. Seperti sebuah cermin kita berkaca di sana. Ketika mungkin sisir rambut kita agak sedikit mereng atau mungkin dia lari kemana, kita akan benerin. Kan seperti itu. Firman itu seperti itu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya katakan Tuhan sangat menghargai yang namanya perubahan hidup dalam hidup kita. Makanya untuk kita disebut sebagai orang yang dewasa rohani itu bukan masalah karunia kita, Pak. Tapi apakah buah roh ini sudah ada dalam hidup saudara dan saya? Kalau mungkin, Pak, saya cuma punya 2, tingkatkan lagi. Kalau saya masih punya 1, tambah.
Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang hidup dengan prestasi yang gemilang. Ada banyak orang hari-hari ini hidup dengan harta yang melimpah dalam kehidupannya. Punya jabatan yang tinggi dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika tidak disertai dengan perubahan hidup, dengarkan baik-baik. Kalau tidak disertai dengan perubahan hidup ke arah Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka semua yang kita lakukan hari-hari ini semuanya akan menjadi basi dan sia-sia. Apa artinya? Gak berguna sama sekali. Saudara sudah kumpulkan banyak, sampai pada waktu Tuhan panggil Anda, ternyata Tuhan bilang semua ini gak aku perlukan. Tuhan gak butuh itu bilangnya. Wah, itu kerugian besar bagi setiap kita. Karena yang Tuhan cari dalam hidup orang percaya di akhir zaman ini adalah saudara dan saya harus mengalami perubahan hidup itu ke arah yang lebih baik, sehingga kita menjadi mempelai Kristus yang dewasa secara rohani, yang siap untuk menyambut pengantin laki-laki Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah kerjakan dan pertahankan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya, jaga itu baik-baik. Jaga sukacita dalam hidup saudara. Jaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Penguasaan diri dalam hidup kita harus kita jaga dalam hidup kita. Memang di kiri kanan luar sana ada banyak cara yang iblis pakai untuk mengganggu hidup saudara, yang membuat saudara mau keluar daripada penguasaan diri itu, yang membuat saudara keluar daripada damai sejahtera, yang membuat saudara keluar daripada sukacita itu. Itu kerjaan iblis hari-hari ini. Supaya apa? Supaya keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu tidak ada pada saudara. Karena iblis nggak mau masuk sendiri dalam neraka, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia berusaha menunggu waktu yang tepat. Ada banyak waktu yang iblis lihat dalam hidup kita yang bisa menggagalkan saudara untuk bisa mempertahankan keselamatan itu. Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Perjumpaan kita dengan Tuhan harus membawa sebuah perubahan hidup kita dari hati ke hati. Semakin hari, semakin kita dewasa di dalam Tuhan. Dengan demikian, keselamatan akan menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang para pemain musik untuk tampil ke depan, dan WL, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan bagi setiap kita. Haleluya. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami bersyukur Engkau sudah berfirman bagi kami. Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Tentunya Tuhan menginginkan kepada kami semua yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu, berikan keteguhan iman dan percaya bagi setiap kami untuk Tuhan berikan bagi kami sampai pada waktu dan masa Tuhan datang untuk menjemput kami sebagai umat ketebusan. Karena itu kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Kami tahu ada begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan dalam hidup ini yang mencoba menjebak kami untuk keluar daripada anugerah dan kasih setia Tuhan. Tapi kami percaya dengan beriman kepada Tuhan dan tetap mengerjakan janji keselamatan itu kepada setiap kami,
kami akan menerima surga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini, biarlah firman ini tidak sekedar kami dengar, tapi jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu, agar janji Tuhan ya dan amin dalam setiap hidup kami. Dalam kesempatan yang indah ini, kami datang di tempat ini, kami diingatkan kembali tentang pengorbanan Yesus di kayu salib buat setiap kami. Tubuh yang diserahkan bagi kami, darah yang tercurah untuk menyucikan setiap dosa kami. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kami mempersiapkan diri kami dengan baik untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada petugas perjamuan, kami persilakan untuk mengambil bagian di depan. Segala
yang sudah menerima roti perjamuan, mari angkat roti di tangan kananmu. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atas kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terimalah, makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur yang atas kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terimalah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah. Nyatakan penyembahanmu kepada Tuhan yang telah berkorban bagi hidup. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Engkau, tiada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Tuhan, kolektor dijalankan. Kita akan saksikan BMC News. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah Arta Gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Ibadah Raya setiap hari Minggu pukul 9.00 WITA dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. BMC Kids setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA bertempat di sekretariat gereja. Ibadah Wanita Betani Malinau Center Pelita Kanaan setiap hari Minggu pukul 11.00 WITA bertempat di gereja BMC Pelita Kanaan. BMC Teens ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 16.00 WITA bertempat di wilayah yang ditentukan. Kesatuan hati tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ibadah Mesbah Keluarga setiap hari Selasa dan Rabu pukul 19.30 WITA bertempat di wilayah yang ditentukan. Worship Night ibadah dilaksanakan setiap hari Jumat
pukul 19.30 WITA, bertempat di Gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Ibadah doa fajar dilaksanakan setiap subuh, Senin sampai Sabtu, pukul 4.50 WITA. Jemaat Tuhan dapat bergabung dalam ibadah melalui via Google Meet. Link akan di-share dalam grup WhatsApp Gereja BMC Pelita Kanaan. Mari ajak keluarga dan kerabat jemaat Tuhan untuk dapat menerima hadirat Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah Gereja BMC Pelita Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pujilah nama Jemaat Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Sekali lagi jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan melalui ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. pujian, hormat, syukur kami persembahkan. Engkau Allah pemilik setiap kehidupan kami. Engkau satu-satunya juru selamat dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada hari ini. Dalam pujian, penyembahan kami, bahkan berkat firman Tuhan yang telah mengingatkan setiap kami untuk meneguhkan iman percaya kami, untuk tetap setia mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami akan melakukan segala aktivitas kami dalam satu pekan ke depan. Kiranya Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap umat-Mu dalam apapun yang kami kerjakan, dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami, memberkati persembahan yang sudah kami berikan, memberkati perpuluhan yang telah kami kembalikan, persembahan ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kami. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Diberkati kami dalam pekerjaan kami, diberkati kami dalam usaha kami, diberkati pendidikan anak-anak kami, kesehatan kami dipelihara oleh Tuhan, keluar masuk kami dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dalam ibadah pada hari ini dengan iman menyatakan di hadapan Tuhan,